Selamat malam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa, katakan samping kiri kanannya, aku suka doa bersamamu. Ya ini ibadah doa malam ya, jadi topiknya itu doa ya. Apa yang sedang kita doakan Bapak Ibu, percaya Tuhan mendengar, amin. Saya ingin bawa kita dalam perenungan Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur 33 Bapak Ibu. Topiknya aja kalau kita lihat di Alkitab LAI kita terjemahan baru atau di Android kita Bapak Ibu. Topiknya apa? Perikopnya? Puji-pujian kepada Allah Israel. Ya, jadi ada satu bagian dalam Mazmur ini isinya tentang puji-pujian. Shalom. Bapak Ibu, masihkah kita memuji Tuhan hari-hari ini? Amin. Apapun tantangan permasalahan kita, masihkah kita menyembah Tuhan hari ini? Amin. Ya, ada kuasa dalam pujian. Katakan ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam menyembah Tuhan. Ya, saya ingin membangkitkan iman kita Bapak Ibu ya. Ini bukan khotbah tapi firman Tuhan yang membebaskan. Katakan firman Tuhan membebaskan. Ya, firman Tuhan itu memerdekakan. Kalau kita ingat kisah bagaimana Yosafat Bapak Ibu memenangkan pertempuran ya. Sudah jelas di atas kertas hitung-hitungan para ahli perang, mereka outnumbered, mereka kalah jumlah. Ya. Ingat kisah itu? Yosafat kalah jumlah. Dan dikatakan segenap bangsa itu berseru kepada Tuhan. Yosafat berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, engkau akan diam saja. Aku yang akan berperang. Ya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan berperang ganti kita, ya? Ya. Jadi Yosafat itu membangun pasukan puji dan sembah. Di medan perang itu dia tidak memperkuat artileri, archery atau apalah Bapak Ibu, pasukan berkuda, pemanah, penembak, tapi dia mengutamakan Tuhan. Apa yang diutamakan? Pujian dan sembah. Shalom, siapa yang sedang ada di dalam medan pertempuran hari ini? Ya, saya ingin ingatkan bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, itu artinya kita berkata, Tuhan, Engkau penguasa hidupku. Ya, ibadah itu tentang kita memposisikan siapa yang berkuasa. Ya, kita menyembah Tuhan berarti kita berkata, Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Dan ketika kita lakukan bagian kita, percaya Tuhan akan lakukan bagiannya. Pertanyaannya, maukah kita lakukan bagian kita Bapak Ibu? Amin. Coba toleh samping kiri kanannya, kamu sudah lakukan bagianmu belum? Mazmur 33 ayat 18 Bapak Ibu. Sudah siap kita baca firman Tuhan? Kita sama-sama baca Mazmur 33 ayat 18, 2, 3. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, mata Tuhan tertuju kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Dia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata, kita baca ayat ini. Ini adalah sebuah sajak puji-pujian. Dan ini sebuah pengalaman, ini sebuah kebenaran. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Shalom, saya percaya kita semua takut akan Tuhan, benar? Dan karena itu kita mesti meyakinkan diri kita sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda dan saya dalam kehidupan ini memiliki kesadaran bahwa ada Tuhan yang kepadanya kita harus bertanggung jawab. Kepadanya kita harus memberikan hormat. Takut di sini bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu ngeri. Tuhan kita nggak angker, Tuhan kita nggak wedeni. Tuhan kita penuh kasih.
Jadi kata takut di sini artinya kita hormat, kita memberikan persembahan yang tertinggi kepada Tuhan. Menempatkan dia sebagai pusat, sebagai sesuatu yang berkuasa atas hidup kita. Dan kalau kita sudah ada di bagian ini, kita lakukan bagian kita membangun kesadaran bahwa di dalam hidup ini, ada satu sosok yang harus kita sembah, harus kita puja, harus kita berikan pertanggungjawaban. Berdengar kepada Anda dan saya, mata Tuhan itu tertuju. Coba kira-kira Bapak Ibu, bagaimana gambaran kita ketika kita mendengar, membaca, merenungkan ayat ini? Mata Tuhan tertuju. Tolong wakilkan ayat ini dengan Anda menatap sebelah kiri dan kanan Anda. Tatap. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Mata Tuhan itu tertuju. Ya. Pendelim. Coba ditatap ya. Mata Tuhan tertuju. Dan kalau penulis menggunakan kata mata, dia menggunakan sebuah metafora. Di mana Tuhan itu mampu melihat. Melihat kondisi kita yang takut akan dia. Dia tahu semua kondisi hidup kita. Dia melihat. Karena matanya tertuju kepada kita. Kemarin kita ngobrol. Saya kemarin A3 4 hari kita jadi host Bapak Ibu. Dan dalam sesi itu menarik. Ada satu pembahasan, kita ini bersyukur orang Kristen itu punya gambaran tentang Allah yang jelas. Karena kalau kita nggak ngerti gambaran Allah kita, sulit untuk kita menggambarkan, sulit untuk kita membangun sebuah pengagungan kalau nggak jelas. Kalau nggak jelas bagaimana Tuhan kita, jangan-jangan ada nggak Tuhan itu. Tapi kita bersyukur bahwa kekristenan berkata seperti ini. Kalau kita mau lihat, mau tahu bagaimana Tuhan kita, paling nggak kita lihat Kejadian pasal yang pertama. Bahwa dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Walaupun ini sangat terbatas, tapi paling nggak kita bisa mengkonstruksi ulang. Berarti Tuhan itu seperti yang para penulis kitab Mazmur. Tuhan bisa mendengar, Tuhan bisa melihat. Kita punya gambaran Allah. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah Bapak Ibu, percayakah kita bahwa Allah itu melihat, Allah itu mengetahui setiap kondisi yang orang-orang takut akan dia alami dalam kehidupannya. Saya sangat teramat yakin Bapak Ibu, Tuhan mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya teramat yakin Tuhan mengetahui apa yang terjadi, apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Saya ingin meneguhkan kita dengan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kata awal yang dipakai dari ayat ini adalah sesungguhnya. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin banyak orang yang sudah tidak lagi memahami ini. Tidak percaya. Sehingga pemazmur menekankan pada kenyataannya. Tuhan itu melihat. Matanya tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Sekali lagi tolong wakilkan ayat ini. Lihat lagi ke sampingnya. Katakan Tuhan tahu apa yang kau alami. Yang pertama pastikan kita punya kesadaran bahwa kita perlu membangun takut akan Tuhan, hormat, ya, kagum akan Tuhan. Amin. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Apapun hari ini tantangan kita, yuk hari ini kita sembah Tuhan. Tetap posisikan dia Tuhan atas hidup kita. Kesampingkan dulu Bapak Ibu.
Karena kenyataannya Tuhan tahu, katakan Tuhan tahu. Tuhan melihat. Yang perlu kita lakukan adalah dalam kondisi apapun, tetap akui Dia Tuhan atas hidup kita. Mau senang, mau sulit, mau seperti yang kita harapkan atau tidak, akui Tuhan atas hidup kita. Sehingga apa? Ada sebuah firman Tuhan yang digenapi. Menarik ya Bapak Ibu. Bahwa firman Tuhan ini bekerja ketika kita menghidupinya. Katakan samping kiri kanan. Ayo hidupi firman Tuhan. Jadi apapun kondisinya, ayo kita kembali di waktu ini berikan penyembahan tertinggi kita kepada Tuhan. Beberapa orang mungkin sedang dalam kondisi. Ada banyak opsi yang ditawarkan untuk dia bisa luput dari sebuah permasalahan. Saya tidak melarang Bapak Ibu untuk mencari solusi. No, itu sebuah sistem yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan manusia. Ketika dalam kondisi tertekan, dia akan mencari solusi. Mencari jalan keluar, menyelamatkan diri. Bahaya banget kalau orang nggak punya lagi mekanisme pertahanan tubuh, pertahanan diri. Saya tidak sedang batasi itu, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita yang paling penting, kita tetap posisikan Tuhan itu yang benar dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita tahu siapa Tuhan kita sudah lagi nggak ngomong boleh atau tidak boleh. Amin. Dalam setiap apapun yang akan kita lakukan, bahkan dalam proses untuk kita mau menyelamatkan diri, mengambil keputusan, solusi atas masalah kita, sudah bukan boleh nggak boleh lagi. Tapi pertanyaannya, ini Tuhan mau nggak? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Karena itu yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ayo, kesampingkan dulu masalah tantangan Anda. Saya tahu Anda datang ke sini karena Anda rindu berdoa. Anda percaya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, dan di situ kita bisa memanjatkan segala keluh kesah kita, harapan kita, pergumulan kita. Yes, itu benar. Tapi hari ini kita set dulu. Benar enggak kita sedang menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita? Ya? Saya senang film Doraemon Bapak Ibu. Siapa yang suka film Doraemon? Oh ya, oke, thank you. Doraemon itu gemesin karena Nobita itu sering dimarahin sama Doraemon. Ya, Nobita itu kan digambarkan malas, gak bisa apa-apa. Tapi sejengkel-jengkelnya Doraemon yang bikin gemes apa? Dia tetap sayang sama Nobita. Jadi kalau Nobita sudah merengek-rengek sama dia langsung rogoh-rogoh kantong ajaibnya. Dikeluarinlah benda-benda ajaib untuk menolong Nobita. Bapak Ibu tahukah Tuhan kita tuh sangat menyayangi kita. Beberapa waktu lalu saya ada dalam diskusi, bahkan terkadang kita tuh seperti kurang ajar gitu sama Tuhan itu, menjadikan Dia seperti Doraemon kita. Gitu. Ya, ada kata yang lebih kasar Bapak Ibu, menjadikan Tuhan itu seperti membantu atau babu kita gitu. Sehingga kalau kita mau apa merengek, Tuhan harus jawab sesuai dengan kemauan kita. Namun berapa kali dalam hidup kita merasa Tuhan itu sangat baik. Walaupun kita nggak baik, Tuhan sangat baik. Hingga saya bilang kadang Tuhan itu bicara kadang seperti kita tuh bisa memperalat Tuhan gitu. Padahal bukan itu intinya. Tuhan mau menunjukkan kasih setianya. Nah karena itu mari Bapak Ibu, sudahkah kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pandangan bahwa Dia Tuhan atas hidup kita. Ada nggak rasa takut akan Dia? Yang benar-benar itu dari hati kita gitu. Takut sekali lagi bukan takut ngeri, horor gitu. Tapi mengagumi Dia. Benar-benar membuat Dia tuh posisi tertinggi dalam kehidupan kita, pusat pujian dan sembah kita Bapak Ibu.
Dan sekali lagi ini harus dibangun. Katakan ini harus dibangun. Proses Israel menjadi sebuah bangsa Bapak Ibu. Mereka harus mengalami transformasi pikiran dulu. Sehingga mempusatkan bahwa yang berkuasa atas hidup mereka bukan Firaun. Bukan para penjaga pekerja-pekerja paksa. Tetapi Tuhan. Sehingga Tuhan turunkan 10 hukum. 4 yang utama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Apa gunanya? Untuk mentransformasi pikiran. Mereka mau dibuat sadar di dalam perjalanan itu. Bahwa hari ini kamu harus menjadikan Tuhan segalanya. Itu dulu Bapak Ibu. Jadi hari ini kita sama-sama refresh. Katakan refresh. Yang tahu kita. Katakan yang tahu kita. Katakan samping kiri kananmu. Kamu yang paling tahu dirimu. Sudah kau jadikan dia Tuhan? Atau Doraemon? Mari kita katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita jadikan Tuhan pusat segalanya. Benar-benar pribadi yang perlu kita kagumi, kita sembah, kita tinggikan. Benar-benar kita jadikan Dia Tuhan atas hidup kita. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kata kasih setia yang dipakai di sini mengandung kata hesed Bapak Ibu. Apa itu kasih setia yang tidak pernah berakhir? Kasih setia yang tidak pernah berubah. Ya. Pastikan dalam kondisi kehidupan kita masih berharap, kita masih percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Seringkali Bapak Ibu, pengalaman kita dengan orang, dengan pribadi, itu mempengaruhi bagaimana kita memandang Tuhan. Tapi mari kita balik sekarang, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Katakan, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya tidak berkesudahan Bapak Ibu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika Tuhan memilih untuk mengasihi kita Bapak Ibu, Dia telah berkata bahwa sampai selamanya kasih setiaku atas Dia itu tidak akan berakhir. Wow, sehebat itu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi performa kita Bapak Ibu. Karena Dia Allah, Dia butuh apa Bapak Ibu? Supaya karena performa kita Dia bilang, oh layak ini untuk aku kasih. Enggak Bapak Ibu. Selalu inisiatif dimulai dari Tuhan. Katakan dimulai dari Tuhan. Dan dengar Tuhan mengasihi Anda dan saya. Dia memilih untuk mengasihi kita. Dan sekali lagi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Yang berharap akan kasih setianya, mata Tuhan tertuju. Ada perhatian. Dan saya amat yakin bahwa kalau Tuhan itu memperhatikan kita, ayat-ayat yang lain berkata tidak Ia biarkan kita. Amin. Gak dibiarkan Bapak Ibu. Orang benar bisa berkali-kali jatuh. Tetapi ia tidak dibiarkan tergeletak. Tangan Tuhan siap untuk mengangkat. Pertanyaannya, maukah kita terus berharap kepada Tuhan yang seperti ini? Karena seringkali bukan Tuhan tidak mampu mengangkat,
Tapi kitanya nggak mau pegang tangan Tuhan. Kitanya yang pingin untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hingga kita nggak ketemu nih ayat. Ingat bahwa firman Tuhan kuasanya bekerja kalau kita menghidupi. Katakan sekali lagi ke samping kiri kanan. Ayo hidupi firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang kedua tetap berharap kepada kasih setia Tuhan. Dan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan maksudkan. Ayat 19 kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Sekali kita baca bersama ya. 2, 3. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi perhatian Tuhan tertuju untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu kalau Dia tidak perhatikan kita, kita bisa binasa karena maut, kita bisa mengalami kesukaran karena kelaparan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak perhatikan kita, jiwa kita binasa karena maut Bapak Ibu, dan kita akan mengalami sengsara karena kelaparan. Ayat ini gak bilang Bapak Ibu, orang benar tidak akan pernah ngalamin kelaparan. Orang benar tidak akan pernah mengalami kesukaran, no. Tapi itulah peran Tuhan ketika Anda dan saya menjadi orang benar di hadapan Tuhan karena Kristus tentunya. Maka pemeliharaan perlindungan Tuhan itu nyata atas kita. Katakan samping kiri kananmu, ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atasmu. Itu yang membuat hasilnya nanti akan berbeda Bapak Ibu. Beberapa waktu kemarin saya sudah paparkan Bapak Ibu dari hasil sederhana. Kita adakan ibadah pelepasan pemulihan luka batin di salah satu lembaga permasyarakatan Bapak Ibu dan didapati Bapak Ibu. Mereka punya satu latar belakang yang sama. Mereka punya yang namanya luka batin. Dan dari banyak luka batin itu mereka punya satu root yang sama, akar yang sama. Salah satunya Bapak disebabkan oleh pengalaman pahit yang mereka alami dari ayah. Dan saya kemarin sudah bilang, kalau karena sebuah kesalahan, apakah itu sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang, dan terus menuntut keadilan Tuhan, kita bisa bilang bahwa Tuhan gak adil terutama kepada sebuah peristiwa yang bukan karena kesalahan kita. Tapi saya katakan Bapak Ibu, Tuhan itu adil. Amin. Keadilan Tuhan dinyatakan ketika orang-orang ini melakukan kesalahan apapun latar belakang kesalahan itu, yang menyebabkannya keadilan Tuhan bicara adalah asal kamu mau percaya, Yohanes 3 ayat 16, kamu beroleh keselamatan. Asal kamu mau mengaku dosamu, walaupun itu semerah kirmisi, Tuhan sanggup putihkan seputih salju. Itu keadilan Tuhan. Ya. Dan hari ini kita belajar dari Mazmur, bahkan sebelum orang-orang ini kenal Kristus, kenal tentang konsep kasih karunia, mereka sudah tahu, mereka sudah ngalami bahwa Tuhan itu baik. Karena ada pandangan yang berkata bahwa Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru beda. No, gak beda Bapak Ibu, sama satu Tuhan. Dan mereka sudah kenal Tuhan itu baik. Nah kita masyarakat perjanjian baru nih, kita harusnya sudah gak lagi meragukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali memang Bapak Ibu tantangan permasalahan membuat kita goyah. Karena itu kita butuh terus dikuatkan. Katakan samping kiri kananmu, kita butuh terus dikuatkan. Kata Tuhan tertuju, karena Tuhan tahu kita ini gak kuat sendiri. Kata Tuhan tertuju supaya Dia tuh luputkan kita dari maut.
dan terus pelihara kita ketika masa sukar terjadi. Hanya itu yang bisa membuat kita ini bertahan sampai akhir, Bapak Ibu. Hanya itu, hanya kebaikan Tuhan. Bapak Ibu kalau mengingat bagaimana desperate ketika kita hadapi COVID-19, kiranya ini menjadi sebuah pattern, bukan kengeriannya, ya. Tapi betapakah luar biasa ketika situasi seperti itu, lalu kita bisa merenung kebaikan Tuhan. Maka ada lagu-lagu seperti Goodness of God, ya, yang dinyanyikan. Lagu seperti Yesus ada di hari esok. Saya lupa lagunya. Sebab dia hidup, ada hari. Lagu itu kan populer waktu itu. Bener? Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tanpa kebaikan Tuhan yang dinyatakan, tanpa kebesaran Tuhan yang dinyatakan, kita pasti putus asa. Karena itu Tuhan tahu, Tuhan gak mau sedetik pun Bapak Ibu melupakan kita. Abai aja Tuhan gak mau Bapak Ibu. Karena dia tahu kita ini gak sanggup. Tanpa kasih setia Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan, tanpa pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, kita ini gak sanggup. Dia tahu. Karena itu dia kuatkan. Ini masyarakat perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus bilang, aku gak akan tinggalkan kau sendiri. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Tuhan gak akan tinggalkan kita sendiri. Mau kita sedang dalam kondisi senang, karena ada juga tantangan tersendiri orang dalam kondisi senang. Bukan enak-enakan. Ketika berkat melimpah, ada tantangan tersendiri. Dan dalam kondisi sukar, ada tantangan tersendiri. Gak gampang tetap mempertahankan iman kala kondisi sukar. Dan Tuhan tahu kita gak bisa sendiri. Jadi dia bilang, aku gak akan tinggalkan kau sendiri. Aku akan kirim Roh Kudus, penolong, penghibur, pendamping, Parakletos, yang akan terus mengarahkan kita Bapak Ibu. Ada sekali lagi Tuhan tahu. Katakan Tuhan tahu. Tuhan tahu. Hari ini kau menjerit apa? Tuhan tahu. Bahkan mungkin di antara kita gak bisa ngomong. Gak bisa dengan bebas menceritakan keluh kisah. Sampai sulit saya ngomong ini. Keluh kesah. Saking sulitnya untuk kita ngomong Bapak Ibu. Saya pernah ada di posisi itu Bapak Ibu. Dan Tuhan itu begitu ajaib. Ya. Cara Tuhan bekerja bisa dua. Ya, dia bisa melakukan mujizat Bapak Ibu. Tapi lebih sering juga Tuhan bekerja lewat orang di sekitar kita. Ya. Dan ini saya terus sampaikan. Waktu saya Bapak Ibu dalam kondisi desperate. Ya, ekosistem itu penting banget, komunitas itu penting banget, support system itu penting banget. Karena kita nggak pernah didesain Tuhan sendiri. Tolong dengar, saya nggak ngomong kita harus cengeng, nggak. Kita harus mandiri, yes. Kita harus bisa mengerjakan bagian kita, ya. Tapi kita nggak bisa pernah sendiri. Ya. Tuhan nggak kerjakan, nggak desain kita sendiri. Dan kalaupun ada orang-orang yang kita lihat di perjanjian lama, di perjanjian baru, Tuhan utus sendiri, dia nggak pernah terlepas terhubung dengan sorga. Karena konsep kesendirian itu berbahaya. Makanya nenek ingatin terus. Ya, nggak boleh lepas dari lingkaran. Ya, nggak boleh. Ya, harus tetap di lingkaran. Kita harus bangun support system. Kita harus bangun ekosistem kita Bapak Ibu. Hari ini sesimpel satu pertanyaan ini. Ya, coba kita tanyakan sama diri kita. Kalau kamu punya beban, kamu cerita sama siapa? Ya, kalau Bapak Ibu masih sulit menjawab pertanyaan itu,
Nanti kita ngobrol deh. Ya, di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada komsel. Kalau Anda nggak punya rumah yang menjadi alasan apapun kondisimu Anda kembali pulang, itu berbahaya. Karena itu saya titip untuk keluarga Kristen. Keluarga kita Bapak Ibu, jadikan tempat yang akan selalu menjadi tujuan untuk seluruh anggotanya kembali pulang. Amin. Katakan samping kiri kanan, jaga rumah kita. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa sendiri, ya. Kita nggak bisa sendiri. Tuhan tahu, Tuhan Yesus kuatkan itu, makanya Dia kirim Roh Kudus. Dia kirim penghibur supaya apa? Menguatkan kita, menghibur kita. Sehingga Bapak Ibu, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, mari di kesempatan kali ini firman Tuhan ingin menguatkan kita. Dia tidak lalai, Dia tidak abai. Dia justru terus melihat kondisi setiap kita. Dan karenanya firman Tuhan hari ini disampaikan, ayo pastikan kita terus berharap kepada kasih setia Tuhan. Jangan berhenti berdoa Bapak Ibu. Berapa lama pergumulan hidup kita yang sedang kita doakan hari-hari ini. Jangan pernah berhenti. Ya, tetap percaya. Tetap percaya. Di kesempatan lain kita akan belajar bahwa ada doa yang tertinggi yang Yesus ucapkan bahwa jadilah kehendakmu. Tetapi bukan berarti Tuhan gak beri ruang untuk kita berdoa. Tuhan gak beri ruang untuk kita meminta. No. Dan kali ini kita percaya bahwa Tuhan tidak lalai. Matanya terus tertuju kepada kita yang takut akan Dia dan yang terus berharap kepada kasih setianya. Sehingga Bapak Ibu, apapun sekali lagi yang kita hadapi, tantangan yang kita alami Bapak Ibu. Doa-doa yang terus kita panjatkan terus. Jangan berhenti. Indah pada waktunya Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Ingat, semua itu Tuhan lakukan. Pertama, untuk melepaskan jiwa dari maut. Di mata Tuhan Bapak Ibu, ya, saya ingin sampaikan ini supaya kita dewasa. Katakan dewasa. Di mata Tuhan yang terpenting jiwa kita selamat. Itu yang terpenting. Kristus mati di kayu salib, bangkit, menyelesaikan karya penyelamatan. Namanya aja karya penyelamatan. Bukan karya pengabulan doa. Karya penyelamatan satu fokusnya. Agar manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Itu fokusnya. Salib itu fokusnya cuma itu. Yang lain bonus. Katakan yang lain bonus. Di mata Tuhan yang terpenting kita selamat. Jiwa kita tidak binasa. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu keperluan kita. Tapi Dia mau kasih tahu. Yang terpenting jiwa kita selamat. Jangan mau dialihkan Bapak Ibu. Yang lain bisa mengabulkan bonus-bonusnya. Tapi tidak bisa menyelamatkan jiwa. Saya ulangi, Tuhan fokusnya menyelamatkan jiwa. Yang lain bonus. Jadi tetap pegang iman kita di dalam Kristus. Amin. Karena yang lain selain Kristus, mereka bisa memberikan bonus apa yang kita mau. Tapi tidak bisa memberikan keselamatan jiwa. Karena itu keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Pegang itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah keselamatan jiwa. Yang kedua, memelihara hidup kita. Ya, memelihara hidup kita. Kita masih bisa ngalamin kesukaran. Tapi ingat, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita terus berharap kepada kasih setianya, di tengah masa sukar itu, pasti ada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu jangan tukarkan Yesus dengan yang lain. Ya, jangan tukarkan. Jangan tukarkan Yesus dengan yang lain. Karena hanya Dia yang memberikan kita keselamatan dan juga pemeliharaan di dalam hidup ini. Saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Jadikan Dia Tuhan atas hidup kita. Enggak ada yang lain. Percaya. Dia memahami keberadaan kita dan Dia sanggup pelihara hidup kita.
hari ini bawa setiap seruan doa kita kepada Tuhan. Worship leader akan pimpin kita dalam sebuah penyembahan. Saya mau Bapak Ibu fokus kepada kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Pengalaman saya Bapak Ibu, karena di penjara itu kan ditanya. Saya membawa sebuah pertanyaan pembuka. Pengalaman paling menyenangkan apa yang pernah engkau lalui bersama Papa? Ya, jadi kemarin kita sudah lihat. Ada yang jalan-jalan, ada yang mendengar cerita, berbincang bercerita, dan ada yang beribadah. Dan saya waktu itu diingatkan, saya bagikan kesaksian bahwa pengalaman saya yang paling menyenangkan yang waktu itu saya ingat adalah setiap saya sakit, apalagi kalau masuk rumah sakit, Papa itu selalu berusaha mendampingi. Ya, kalau bisa tidur di rumah sakit jagain kita anak-anak yang sakit. Jadi saya ingin sampaikan Tuhan itu Bapa yang baik. Amin. Yang terus melihat kondisi kita. Hari ini kalau jiwa kita ada yang terluka, ada yang pahit, ada yang sedang tertekan. Tuhan itu Bapa yang baik. Menjadi sulit untuk kita alami, bayangkan kalau kita nggak pernah punya pengalaman seperti itu dengan orang tua kita. Tapi saya katakan gini Bapak Ibu, jangan khawatir. Di dalam Kristus kita manggil Tuhan itu Bapa. Ya. Dan karena itu kita perlu dibapai ulang. Ya. Kita perlu kembali mengalami kasih Bapa, sehingga keyakinan akan Tuhan Bapa yang baik itu bisa muncul. Saya nggak akan pernah rubah konsep Alkitab Bapak Ibu. Karena dari perjanjian lama, masyarakat perjanjian lama sudah tahu. Bapa mereka itu, Tuhan itu Bapa mereka. Sumber. Ya, jadi jangan dirubah konsep Tuhan itu seperti Doraemon atau Tuhan seperti konsep agama lain. No. Di dalam Kristus lebih dinyatakan lagi kau bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Dan ketika kita sudah punya konsep itu, merenungkan mazmur-mazmur ini akan jauh lebih mudah. Akan jauh lebih mudah. Saya baru ngerti kenapa Yesus harus menampilkan Tuhan itu sebagai Bapa, supaya nanti kita bisa lebih mudah beriman kepada Tuhan. Anak itu selalu pingin terhubung, anak itu selalu pingin diperhatikan. Ya, anak itu selalu enak aja minta itu. Tapi ketika konsep bapaknya rusak dalam hidupnya, hubungannya gak bagus, dia sulit memikirkan Tuhan seperti ini. Akhirnya terjebak hubungan yang transaksional. Saya harus melakukan yang baik supaya Tuhan senang sama saya. Saya harus melakukan yang ini supaya Tuhan memperhatikan saya. Ya Bapak Ibu. Tapi tidak Bapak Ibu. Lihat ketika Mazmur 33 ini ditulis Bapak Ibu. Selalu semuanya itu berada pada inisiatifnya Tuhan. Ya. Jadi kita nggak pernah Bapak Ibu takut akan Tuhan supaya dia sayang sama kita. Kita nggak pernah melakukan yang baik supaya Tuhan memperhatikan kita. Enggak. Karena itu Bapak Ibu saya ingin kita sama-sama terus fokus kepada kasih setia Tuhan. Dia Bapa yang baik. Semua dia lakukan untuk satu. Menyelamatkan jiwa kita. Dan memelihara kita dalam kesukaran. Terus pandang dia sebagai Bapa yang baik Bapak Ibu.